Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi hasil kerja kami tentang Kesultanan Goa Talo pada bab Islamisasi pada pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum masuk pada inti pembahasan presentasi kami kali ini, ada baiknya bila kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadi Fatul Iza, nomor absen 21. Saya Adevina Zahra Tisnawati, nomor absen 1. Saya Amanda Galuang Reni dari absen 2. Saya Claudia Rafael dari absen 6. Anggota kelompok kami sudah memperkenalkan diri masing-masing. Pada pembahasan presentasi kali ini, kami akan membahas 5 subbab, yaitu A. Latar belakang kerajaan, B. Lokasi dan wilayah, C. Raja-raja, D. Peninggalan kerajaan, dan E. Keruntuhan. Kita masuk pada pembahasan subbab yang pertama, adalah latar belakang yang akan dibawakan oleh Amanda Galuh. Kerajaan ini terbentuk pada tahun 1300-an dan hanya terdiri dari satu kerajaan, yaitu Kerajaan Goa. Tapi ada perebutan kekuasaan di antara anak tuna tangkat Klopi. Dari perebutan kekuasaan tersebut, Batara Goa mengalahkan saudaranya yang bernama Karaeng Loe Risero. Tidak terima Karaeng Loe Risero kemudian mendirikan kerajaan di tempat yang sama, bernama Kerajaan Talo. Pada tahun 1565, kedua kerajaan tersebut dengan adanya kebijakan Rua Karaeng Nasere, 2 raja dan 1 rakyat, hingga akhirnya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Ternyata, sebelum memeluk agama Islam, raja dan masyarakat Kerajaan Goa Talo memeluk agama animisme dan Hindu. Raja yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya dari Kerajaan Talo, tepatnya pada tanggal 22 September 1605. Untuk pembahasan tentang latar belakang kita sudah mengetahuinya ya. Di sana tadi dibahas tentang latar belakang kerajaannya, juga tentang latar belakang agama-agama sebelumnya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan subbab B, yaitu lokasi dan wilayah, yang akan dibawakan oleh Claudia Rafael. Kesultanan Goa Talo terletak di daerah Makassar, Sulawesi. Wilayah kekuasaan Goa Talo menyebar hingga ke Kalimantan dan Nusa Tenggara. Ibu kotanya ada di kota Sungguminasa, Kabupaten Goa. Nah, itulah tadi pembahasan tentang lokasi dan wilayah. Lokasinya juga dibahas, wilayah kekuasaannya juga dibahas. Selanjutnya kita akan masuk pada bab selanjutnya, yaitu raja-raja, yang akan dibawakan oleh Nadi Fatul. Nah, di sini bisa kita lihat betapa banyaknya raja yang pernah memerintah di Kerajaan Goa Talo. Namun pada masa kejayaannya, puncak kejayaannya sedang diperintah oleh Sultan Hasanuddin. Silakan dibaca beberapa raja yang tertera di sini. Baik, dari banyaknya raja tadi, ternyata ada masa puncak kejayaan yang diraih pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan yang akan dibawakan oleh Amanda Galuh. Catatan Tome Pires selain berkunjung ke Banten dan mencatat mengenai Kesultanan Banten, ternyata Tome Pires juga datang ke Goa dan melihat bagaimana keadaan di sana selama kepemimpinan Kerajaan Goa Talo. Banteng Fort Rotterdam dibangun oleh Kesultanan Goa Talo. Seorang raja bernama Lakyung membangun banteng ini sebelum akhirnya direbut oleh Belanda pada masa PSO. Lakyung juga yang kemudian mendirikan banteng Somba, Apun, dan menyatukan antara Goa dan Talo. Awalnya banteng ini bernama Jumpandang, kemudian diubah menjadi Fort Rotterdam oleh Cornelis Pelman. Banteng Soba Oku, banteng ini juga dibangun oleh Raja Lakyung meskipun dikuasai oleh VOC. Belanda tidak merenovasi bangunan banteng ini seperti Fort
Rotterdam sehingga bangunannya tetap asli. Sayangnya, benteng ini kemudian dihancurkan oleh Belanda. Wah, itulah tadi beberapa peninggalan dari kerajaan Guatalo pada zaman terdahulu. Ternyata virus itu masih eksis ya di masa kerajaan Guatalo. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keruntuhan kerajaan yang akan dibawakan oleh Adivina Zahra. Baik, untuk keruntuhan yaitu kerajaan Guatalo mengalami keruntuhan pada awal abad ke-17 saat Sultan Hasanuddin memerintah kerajaan. VOC mulai datang ke Sulawesi dan menginginkan kekuasaan di daerah tersebut, sebab daerah tersebut cukup strategis bagi jalur rempah. Sultan Hasanuddin tidak terima, ia aktif memerangi VOC karena tidak mau VOC memonopoli jalur rempah. VOC akhirnya menggunakan taktik divide et impera atau politik adu domba dengan cara mendukung Arung Palaka Sultan Bune. Tujuannya jelas, supaya mereka bisa menguasai kerajaan Guatalo. Taktik tersebut berhasil menarik mundur pasukan Sultan Hasanuddin, sehingga VOC bisa memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bungaya yang merugikan Guatalo pada 18 November 1667. Untuk subbab terakhir telah kita selesaikan pembahasannya, yaitu tentang keruntuhan kerajaan Guatalo itu sendiri. Baik, tibalah kita pada akhir presentasi. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih atas sudah didengarkan ya. Dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Kami kelompok 3 dari 10 MIPA 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.